Buat saya, masalah baru atau lama tetap aja namanya masalah. Tapi ada yang beda hakiki. Kalau kita masih berkutat dengan masa yang lama, itu menunjukkan bahwa hidup kita tidak bergerak. Hidup tidak bergerak berarti mandek. Mandek adalah sama dengan kematian. Kalau kita mempunyai masalah baru dan tantangan baru, itu baru namanya hidup. Itu yang memberikan kita gairah. Tadi Pak Nainggolan telepon. Dia mau mengajak kita untuk makan malam untuk membicarakan masalah penanaman modal di Vietnam. Saya percaya sama kamu. Tapi saya akan dianggap bodoh. Sekalipun dengan keledai yang paling bodoh. Kalau saya membiarkan api berdekatan dengan bensin. Ma, saya udah bicara belak-belakan sama Raja. Sekarang saya mau lihat gimana sikap Raja selanjutnya. Jangan cuma lihat, Sandra. Kamu harus selalu terus siaga. Sekarang ini ibaratnya kamu dalam situasi perang. Kalau kamu mau menang, kamu harus terus siap bertempur. Jangan lengah. Secara ekonomis, hidup kalian sudah sangat mapan. Tapi kemapanan itu bukan tidak dibayangi oleh bahaya. Semakin mapan hidup orang, semakin besar bahaya yang membayanginya. Mama masih ingat pesan almarhum opa kamu. Dalam masa sulit, orang kadang-kadang kehilangan rumahnya. Tapi dalam masa mapan, seringkali orang kehilangan rumah tangganya. Maaf kalau saya kebetulan dengar, Oma. Vina, sini masuk sayang. Duduk sini. Saya akan ingat baik-baik apa yang barusan Oma bilang. Makanya Oma bilang, selama orang tua kamu ke Surabaya, kamu nginep saja di sini, ya. Ngapain juga sih sendirian di apartemen? Oma masih punya banyak nasihat rumah tangga yang Oma bisa kasih tahu sama kamu. Sayang, kamu temenin Oma sebentar ya. Tante mau ke dalam dulu, ya? Iya, Tante. Kamu cantik amat sih. Oma juga kok. Oh, kamu jadi malu. Rio, kamu mau kemana? Saya diundang minum sama Eko sama Gary. Mereka juga sekalian mau minta maaf. Soalnya kan mereka nggak datang ke pesta saya. Ma, kenapa Ma? Cuman Gary sama Eko kan? Ya, katanya sih gitu. Tapi mungkin kelihatannya Denok juga mau ikutan. Dut, setelah gue mendengar cerita Putri barusan, gue makin gak respect sama mamahnya Mario. Lagi gue. Itu kayak mobilnya Mario. Loh, kok brengsek tuh anak. Gue udah bilang sudah datang sendiri. Dia malah ajak Vina lagi. Duh, gimana dong? Aku tahu nih. Duh, bisa kacau nih urusannya. Agar, gini aja. Tolong lo samperin Putri sama Denok. Lo bilang sama Putri kalau Mario ajak Vina. Buruan dia. Yoi. Aduh, buruan dong, liatin terus lagi.
seperti yang dipesanin mama kamu. Saya nggak mau ada keributan di sini. Yuk. Kok lu gimana sih? Gue kan udah bilang yang diundang itu cuma Mario. Kok jadi gue yang disalahin sih? Gue udah wanti-wanti supaya dia datang sendiri. Bukan salah gue kan kalau tuh cewek datang sama Mario terus nempel terus kayak perangko pakai lem super. Gue bisa bilang apa dong? Udah. Ini bukan salahnya Eko. Kelihatannya gue harus bertindak sendiri. Gue cabut dulu ya. Ini gara-gara lu berdua. Gue mesti ngomong apa sama si Putri? Gue sih. Emang lo mau ngapain lagi sih? Nggak seru dong kalau saya bilang sekarang. Gue lagi mau ke rumah Mario nih sekarang. Iya, tadi si Gary nelfon gue. Terus dia bilang Mario lagi di rumah dan si Vina lagi di apartemennya dia. Mesti buru-buru pergi karena gue ada urusan penting. Kalau ada yang mau diomongin, omongin sekarang deh. Kamu boleh menganggap saya nggak sopan datang ke rumah orang untuk membicarakan sesuatu yang pasti nggak menyenangkan si nona rumah. Tapi kamu juga sih yang memaksa saya untuk kesini. Kayaknya tadi gue udah bilang deh kalau gue mesti buru-buru. Dan kalau lo sengaja datang ke sini untuk membuat gue bingung, dengan segala hormat gue minta lo untuk pergi. Dan kayaknya juga lo salah alamat. Karena gue gak pernah ngerasa ngundang lo untuk kesini ataupun memaksa lo. Heh, udah 2 kali ya kamu bikin saya kesel. Kamu kayaknya gak sadar-sadar kalau Mario itu sekarang tunangan saya. Dan itu juga yang memaksa saya untuk kesini. Kalau lo mau ngomongin soal itu, jangan di sini deh, kita cari tempat lain. Lo bisa ikutin mobil gue pakai taksi lo itu. Kenapa gak di sini aja? Karena kalau terjadi sesuatu di antara kita, gue gak mau disebut sebagai jago kandang. Mendingan kita cari tempat yang netral, di mana posisi kita bisa sama. Gak perlu ke tempat lain. Anggap aja tempat ini tempat netral. Oke, kalau itu mau lo, silakan masuk. Karena gue gak mau jadi tontonan orang lewat. Silakan. Mau berdiri, mau duduk, terserah. Oke, silakan bicara. Saya nggak suka kamu masih ngejar-ngejar Mario, yang sekarang ini sedang berusaha untuk melupakan masa lalunya sama kamu. Lo kira gue masih ngarepin Mario, gitu? Memang lebih baik kok buat kamu untuk tidak mengharapkan dia lagi. Lo kira lo udah menang, gitu? Lo kira lo udah bisa dapetin dia 100%? Lo mau tahu nggak kenapa lo bisa dapetin dia? Tunggu, gue belum selesai ngomong. Lo bisa dapetin dia karena ada yang menutup mata hatinya dia. Lo mau tahu nggak kenapa belakangan ini gue selalu berusaha untuk ketemu dan bicara sama Mario? Apapun alasan kamu, saya tetap pada keyakinan saya kalau kamu itu masih berusaha untuk mendapatkan dia kembali. Tapi kan tadi gue udah bilang. Tunggu, saya belum selesai bicara. Perlu saya ingatkan ya sama kamu, supaya kamu nantinya gak kecewa. Mario itu tidak mau menerima kamu, apapun usaha kamu. Karena sejarah hidup keluarga kamu yang sudah hitam, terutama sejarah hidup ibu kamu. Heh, untung lo ngomongnya di sini. Kalau lo ngomong di tempat lain, gue cabut lidah lo. Maaf kalau saya harus membuka aib keluarga kamu di depan kamu. Tapi saya terpaksa bicara apa adanya.
untuk melindungi kebahagiaan saya dan masa depan saya dengan Mario. Lo kira lo masih bakalan punya masa depan dengan Mario? Kalau gue bongkar semua apa yang selama ini gue pendam hanya karena kepatuhan gue ke orang tua gue dan oma gue? Hah? Lo mau tahu nggak barusan gue mau pergi kemana? Gue mau ke rumahnya Mario dan gue mau bongkar semuanya di depan ibunya. Gak perlu repot-repot. Sekarang saya di sini kan, bongkar aja semuanya. Gak masalah kok. Nanti saya tinggal menyampaikan semuanya ke Mario dan Tante Sandra. Tapi satu hal ya yang perlu kamu tahu. Apapun yang kamu bongkar nanti tidak akan membuat Mario menoleh ke kamu. Oke, sekarang buka kuping lo lebar-lebar. Gue akuin, emang mama gue tuh anak pungut. Tapi itu adalah kenyataan, bukan dosa. Dan yang perlu lo tahu, calon mertua lo itu adalah orang yang penuh fitnah dan penuh kebohongan. Kalau mereka gak segera bertobat sebelum mereka mati, cuma neraka jahanam yang mau menerima mereka. Oma, aku mohon sama Oma, tolong bicara terus terang sama tunangan Mario ini tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk apa, Put? Kepedihan yang paling menyakitkan itu adalah menerima terus-menerus penghinaan Oma yang berdasarkan pada fitnah dan kebohongan. Oma dan Mama memang kuat, tapi aku gak kuat, Oma. Aku beda dengan Oma dan Mama. Oma, tolong bantu aku untuk melepaskan beban yang tidak seharusnya dari pundak aku, Oma. Raja itu anaknya Oma kan? Oma kan pasti tidak akan berbohong tentang darah daging Oma sendiri kan? Sekarang tolong Oma jelaskan semuanya ke calon istri Mario ini, Oma. Maafkan saya. Saya nggak pernah berniat jadi pemicu keributan di sini. Permisi. Ini aku. Lo bukan sebagai pemicu, tapi lo gue anggap sebagai kartu pelepas unek-unek gue sama keluarganya Mario selama ini. Kalau cuma karena lo, gue nggak mungkin akan terus berusaha menemui Mario untuk membuka semuanya ini. Kita kan sudah punya kesepakatan bahwa Mario tidak perlu tahu yang sebenarnya. Oma pernah bilang, kalau Mario sampai tahu yang sebenarnya, kemungkinan besar Mario kan pasti akan pergi meninggalkan rumahnya. Dan kalau itu sampai terjadi, akulah yang paling berdosa. Karena akulah penyebab putusnya tali silaturahmi antara anak dan orang tuanya. Iya kan, Oma? Tapi aku yakin, kalau Tuhan itu maha adil. Dan Tuhan nggak akan begitu saja menjatuhkan dosa pundak aku hanya karena aku mau membela diri aku sendiri dan membela harga diri Mama yang selalu mereka injak. Kalau Mario pergi meninggalkan orang tuanya karena Mario kecewa dengan kebusukan orang tuanya, itu urusannya Mario. Kenapa bebannya masih jatuh di pundak aku? Kalau saja Sandra dan temannya Ami itu tidak menghancurkan perasaan aku dengan cara melecehkan nama Mama sampai di luar batas daya tahan batin aku di tempat kalian berpesta malam itu, gue masih sanggup untuk menyimpan lukanya demi ketenangan batin lo, Vin. Tapi sekarang aku udah gak kuat lagi, Oma. Aku udah gak kuat lagi. Aku mohon, Oma, katakan yang sebenarnya. Aku mohon. Kalau Oma masih punya rasa sayang untuk aku, anak dari anak yang Oma pungut, aku mohon, katakan yang sebenarnya, Oma. Sekarang Oma bersumpah kepada Tuhan dalam hati Oma, kalau Oma sampai berbohong, biarkan Tuhan menjauhkan berkahnya dari aku selamanya, Oma. Raja memang lahir dari kandungan Oma.
Tapi terus terang, Oma merasa malu memiliki darah daging yang bermartabat serendah itu. Dan yang lebih menyakitkan hati Oma, karena dia memiliki istri yang martabatnya jauh lebih rendah. Itu semua yang dilakukan oleh raja dan istrinya. Rasanya sudah tidak ada lagi maaf yang tersisa dalam hati Oma yang bisa Oma berikan kepada mereka. Mereka begitu tega menghancurkan hati Oma, menyakiti hati orang-orang yang menyayangi mereka. Dewi, memang Oma ambil dari tempat sampah. Nasibnya membawa dia ke sana. Dia diletakkan di tempat sampah bukan karena keinginannya, dan juga bukan karena dia telah berdosa. Itu semua terjadi karena suratan nasibnya. Sebagai bayi, dia begitu suci. Oma yakin karena kesuciannya dan suratan nasibnya itu, Tuhan telah memberkati hati Dewi sesuci hati malaikat. Dia merebut hati Oma dan Opa sampai kami merasa dia adalah darah daging kami sendiri. Dia membawakan keberuntungan dari Tuhan buat Oma dan Opa. Karena itulah dia kami beri nama Dewi Fortuna, bidadari pembawa keberuntungan. Oma tidak akan menyetujui permintaan Dewi untuk memberi nama raja bagi anak yang Oma lahirkan sendiri. Kalau saja sejak awal Oma tahu dia akan menjadi raja yang zalim, yang haus akan harta, yang berpesta di atas kematian ayahnya sendiri. Kalau bukan karena Dewi dan suaminya, mungkin sekarang Oma sudah menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Atau mungkin Oma sudah bersatu dengan tanah karena perbuatan darah daging Oma sendiri. Tapi semua itu ternyata belum cukup buat raja. Dia juga menghancurkan cinta Mario dan menyeret kamu ke dalam kehidupan mereka yang kelabu. Ya kan, Put?
tahu harus bicara apa. Kalau lo nggak tahu harus bicara apa, nggak usah ngomong apa-apa. Tapi gue tahu apa yang mau gue omongin. Gue harus berterima kasih sama lo. Gue sangat bahagia karena lo tuh telah membantu mengangkat beban yang selama ini ada di pundak gue. Sekarang gue bisa menatap ke depan tanpa harus dibebani oleh masa lalu. Lo teruskan langkah hidup lo. Gue gak akan mengganggu hubungan lo dan Mario lagi. Teruskan langkah hidup lo. Gue gak akan mengganggu hubungan lo dan Mario lagi. Dulu, Ma. Terima kasih, Wi. Mama tidak membayangkan sebelumnya Putri akhirnya mengambil sikap sekeras ini. Pertunangan Mario rupanya sangat memukul dia. Sampai dia berani untuk melanggar komitmennya dengan Mama untuk tidak menyampaikan ini, baik secara langsung atau tidak, kepada Mario. Dia melakukan ini bukan lagi karena Mario, tapi karena penghinaan Sandra dan Ami di pesta Mario malam itu. Dan Mama tidak bisa menyalahkannya. Biar Sandra memetik hasil dari bibit yang disebarkannya. Sekarang Vina membawakan kabar buruk itu ke telinga Sandra. Sayangnya Arya lagi di luar kota. Jadi dia gak bisa merasakan langsung perubahan drastis pada diri Putri. Kenapa kamu gak telepon Arya aja, Wi? Biar setidak-tidaknya dia tahu. Saya gak mau ganggu konsentrasi dia. Dia kan sekarang lagi banyak rapat. Kita tunggu dia aja pulang, Ma. Sekalian ini jadi kejutan buat Arya. Baca belum? Woi, apa kabar lo? Gimana, Say? Udah dapat kabar dari Putri? Belum.
Belum. Kayaknya Putri masih perang sama orang tuanya Mario deh. Tapi tadi gua lihat mobilnya Putri nggak ada di depan rumah Mario. Ya kan? Siapa tahu dia pakai taksi. Mungkin juga sih. Ngomong-ngomong, kalian mau minum apa? Teh, air putih, apa air kolam aja deh yang gampang. Sialan lu. Air hujan deh gue. Bener. Ya udah lu nenggak aja di atas. Buruan nenggak. Cepetan, mau minum apa? Nawarin galak banget. Tahu lo. Biasa, orange juice. Soft drink. Terserah gue deh ah. Gue rasa nih ya, kalau perang udah selesai, pasti Putri akan ngabarin kita. Dia kan udah janji. Makanya kita tunggu aja ya. Ya udah. Yoi. Sus, ini bagus kan? Iya. Bagus ya, bagus pasang ya. Iya, tolong. Aduh. Ini hati-hati rambut. Coba lihat Mama lihat. Ya. Ini Mam bagus nggak, Mam? Aduh, bagus matanya. Ini juga ada pasangannya tuh, ada antingnya tuh. Oh ya? Coba bisa saya lihat cincinnya. Tuh. Oh iya, Ya, bagus ya. cocok buat Vina kan? Kamu panggil Vina dong, biar dia yang pilih sendiri. Siapa tahu seleranya beda sama kita. Nantinya kan dia yang mau pakai. Iya, tapi Vina lagi pergi, Mah. Nggak tahu sih, tadi janjinya cuma sebentar. Tapi jam segini belum pulang. Panjang umurnya, baru aja diomongin. Tante nungguin kamu karena tante mau kamu yang pilih sendiri perhiasan-perhiasan ini sesuai selera kamu. Sini sayang. Maaf Tante, saya sendiri bingung mau milih yang mana. Ada apa sih? Kok kamu kelihatannya murung? Karena Mario lagi. Sandra, kamu seperti nggak pernah mengalami seperti Vina. Ingat nggak dulu, waktu kamu menghadapi pernikahan, malah kamu lebih sering murung daripada Vina. Duduk sini sayang. Lihat-lihat aja dulu kalau belum mau ngambil. Perhiasan juga bisa jadi obat anti bingung. Sini. Sini sayang, duduk deket Oma. Lihat nih, Vin. Cantik kan buat kamu? Ya, Maya? Bagus. Tolong, Bu. Tolong dilepas. Oh iya, juga bagus. Cocok nggak buat Oma ini? Nih, juga ada cincinnya, Vin. Duh. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa. Iya, jalan. Lu udah? Udah. Wah, kacau nih lu berdua. Jadi kayak anak SD nih gue main kayak beginian. Ya, daripada kita bengong nungguin kabar dari Putri. Aduh. Halo. Berat. Aduh. Lu bisa bicara sama Bapak Encen Berata. Salah sambung, Bah. Ini rumahnya Bapak Enceng Gondok berantakan semua. Siapa sih dia? Senok. Salah sambung? Iya. Nih, gara-gara lu nih. Beresin dong. Lu dong beresin. Bagus tadi ya. Tahu gue di mana tadi gue ya? Ya dasar lu, Dut. Ya. Hati-hati. Aduh, tiban lagi deh. Tulang. Saya kan sudah bilang ini bukan rumahnya Bapak Enceng Gondok. No, ini gue. Maaf, Put. Gua kira salah sambung lagi. Putri. Gimana, Put? Gue nggak jadi ke rumahnya Mario. Bilang apa dia? Putri nggak jadi ke rumahnya Mario. Ya, Putri. Kenapa
Apa lagi sih? Ya udah, kita bisa bilang apa? Duh, gua gak bisa napas nih. Woi, kasihan woi. Gila. Jangan pada marah dulu dong. Gue kan belum selesai ngomong. Terusin deh, Put. Soalnya, pas tadi gue udah mau pergi, setelah kita selesai telepon-teleponan, si Vina datang ke sini. Apa Vina sama Putri? Hah? Sini, gue ngomong. Aduh, gue aja ngomong. Apaan sih? Maksudnya gue aja. Aduh, ya. Apa-apaan deh? Aduh, kan jatuhkan rusak kita. Sorry, Put. Tahu nih si Gary nafsu banget dengan si Aduh, gue aja sih dia ngomong sama Putri. Aduh, iya Put, jangan denger. Aduh, Apaan sih nih? kan jatuh lagi. Put. Udah. Sorry, Put. Ada apaan sih? Kok ribut banget? Tahu nih bukan ribut, tapi pada ribet nih. Gue lagi disalahin. Sini, lu blow on sih. Diam, lu yang goblok. Terus gimana, Put? Ya udah, akhirnya gue bisa juga sih menuntut Oma untuk bicara yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya sama si Vina tentang keluarga gue. Ngomong apaan sih? Lu bilang. Si Abus Vina percaya nggak sama Oma lu, Put? Kayaknya sih dia percaya banget. Tapi ya, sekarang tergantung sama si Vina sih. Dia mau cerita sama si Mario dan keluarganya apa enggak? Sisi. Nih Put, dengerin gue ya. Kalau begitu Mario denger dari Vina, gue jamin Mario bakal balik ke lo, Put. Sini, gue gak kedengar. Tahu lo. Pemulihan hubungan gue dengan Mario itu bukan tujuan gue. Ya, tapi ibarat pepatah ya, Put. Kalau bisa nih, sambil mendayung 2-3 pulau terlewati. Kalau bisa 11 ya. 100. Gitu, Put. Pemikiran itu sama sekali nggak ada di dalam skenario gue. Sekarang ini yang gue cuma pikirin adalah gue cuma mau klarifikasi tentang masalah nama baik orang tua gue. Dan tadi gue juga udah bilang sama si Vina kalau gue merasa sangat bahagia banget karena dia telah membantu gue untuk melemparkan beban yang selama ini ada di pundak gue. Kalau bukan karena Dewi dan suaminya, mungkin sekarang Oma sudah menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Atau mungkin Oma sudah bersatu dengan tanah karena perbuatan darah daging Oma sendiri. Tapi semua itu ternyata belum cukup buat Raja. Dia juga menghancurkan cinta Mario dan menyeret kamu ke dalam kehidupan mereka yang kelabu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.